Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah curahkan rahmat dan taufik hidayahnya kepada kita. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak di yaumil qiyamah mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kang kula hormati Romo Yai Ki Haji Ma'mun, dosen pengampuh materi aswaja. Kemudian izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Farhanul Mufid dari Kedokan Bunder, Prodi PKI, mata kuliah aswaja. Alhamdulillah kali ini saya akan mengambil judul pentingnya NU dalam menampilkan wajah Islam dalam karakter tasawuf, tasamuh, i'tidal dan tawazun. Alhamdulillah saya juga di sini mohon maaf dan mohon izin Pak Yai karena masih belajar. Sedikit menerangkan terkait pentingnya peran Nahdlatul Ulama dalam menampilkan wajah Islam yang berkarakter tawassut, tasamuh, i'tidal dan tawazun. Oke, yang pertama adalah tawassut. Dalam hal ini peran NU menampilkan wajah Islam ataupun dalam baik dalam keagamaan maupun dalam karakteristik kepemerintahannya. Di dalam pemerintahan itu, kenapa NU mengedepankan tawassut? Karena NU di tengah-tengah, tawassut itu di tengah, jadi tidak ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri. Jadi ketika menampilkan wajah Islam ke masyarakat, seperti halnya dulu Wali Songo, penyebar agama Islam sebelum masuknya Islam ya. Jadi penyampaian kepada masyarakat itu dengan tawassut, metode tawassut itu tengah-tengah, tidak ekstrem kanan dan tidak ekstrem kiri. Kenapa mengedepankan tawassut? Karena dulu ada juga berafiliasi atau berpaham agak ekstrim seperti halnya Syekh Siti Jenar dalam pemikirannya ya, dalam pemikiran ataupun nilai-nilai daripada pemikiran itu, aksiolog daripada buah pemikiran Syekh Siti Jenar. Terkait hal itu, kemudian dalam bernegara, NU mengambil jalan tengah karena yang tengah adalah bersinergi antara satu sama lain ketika tidak ekstrim kanan ataupun tidak ekstrim kiri gitu. Jadi tengah sejajar, dalam artian bisa mengimbangi kanan dan mengimbangi kiri. Kemudian tasamuh itu toleransi dalam beragama. Oke, toleransi dalam beragama sudah dari zaman dulu ya, dalam arti kita bineka tunggal ika, beraneka ragam, suku, ras dan budaya dan agama. Oleh karena itu negara Indonesia, khususnya Nahdlatul Ulama, mengedepankan esensi wajah keislaman yang berkarakter
tasamuh, saling menghormati, saling toleransi dengan perbedaan agama. Oleh karenanya, seperti halnya pada waktu dulu ketika adanya bom bom gereja itu, ketika ada Wiranto ketika menyelamatkan bom gereja, itu suatu bentuk toleransi antar umat beragama, di mana NU dan NU di situ hadir dalam wajah keislaman. Terkait dengan NU, Banser adalah badan termasuk juga daripada anak daripada NU. Terkait itu kemudian ada i'tidal, tegak lurus. Di sini i'tidal, tegak lurus itu tidak terintimidasi ataupun terkoyahkan oleh pendirian orang lain. Jadi independen dalam berpikir, tegak lurus, tidak bisa disogok dan tidak bisa disuap, ataupun dalam segi pemikiran ataupun dalam segi bernegara gitu. Konsisten dalam pemikiran. Kemudian ada tawazun itu seimbang. Jadi seimbang di sini dalam arti baik pemikiran maupun ontologi daripada ke-NU-an itu sendiri dan epistemologinya seimbang, baik dari penelitian maupun penelitian keilmuan ataupun baik segi teori dalam menampilkan wajah keislaman, dan begitupun aksiologi daripada buah pemikiran keislaman, yaitu terkait dengan tawazun itu sendiri. Insyaallah cukup sekian peran pentingnya NU dalam menampilkan wajah Islam berkarakter tawasud, tasamuh, i'tidal, dan tawazun. Nyuwun agung pangapunten. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.